Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Jadi kita akan masuki pelajaran biologi ya untuk 3 jam ke depan. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, siapa mau kelas? Oke, baik. Nanti silakan dipimpin doa supaya pembelajaran di siang hari ini, pagi hari ini, biar berkah dan ilmunya dapat berguna. Oke, silakan. Sebelum kita belajar pelajaran ini, marilah kita bersama-sama berdoa dan kita masing-masing berdoa dimulai. Oke, baik. Jadi sebelum memulai pembelajaran, kita absen terlebih dahulu supaya Bapak tahu ya siapa yang hadir dan yang tidak hadir. Minggu ke 10 ya. Abdul Aziz, Ahmad Irfan, Aldi Gufron. Apa ya? Gak ada keterangan. Alia Resti sakit. Iqbal, Asmi Saputra. Oh iya. Beni Pratama. Apa? Buyung Alvin Anwar yang Dana Dharma, Badia Komalasari, Wali Muda yang pindah ya, tapi gak resmi. Doban Yuda, gak pernah masuk nih. Kemudian Lisa, Muhammad Adi Makbar, Ferdi Saputra, Rifana Fira, Nasai, Indra Gunawan ya, Cahaya Albert ya. Oke, ada yang belum disebut namanya. Jadi hadir ya, ada beberapa juga yang hafal dari keterangan, ada juga yang sakit. Kemarin sampai mana materinya? Oh ya, apa namanya, kita tolong untuk LKS dikeluarkan supaya memudahkan belajar pada ini. Kelihatan dan jelas semuanya? Jelas? Oke. Jadi coba dibuka buku LKS-nya, itu halaman yang berkaitan dengan pertukaran gas dan di paru-paru. Halaman 35. Oke. Ngomongin yang namanya pertukaran gas itu tuh pernah nggak kita bayangkan seseorang ketika mau berlari ataupun untuk hidup ya, untuk hidup tentunya butuh yang namanya oksigen ya, butuh yang namanya oksigen, dan dimana itu adalah sumber kehidupan kita. Jadi tanpa oksigen itu kita tidak bisa hidup 1 menit pun ya. Yang nggak ada yang bisa tahan nafas menit, ada nggak yang bisa tahan menit, tahan nafas menit? Nggak ada kan? Ada, bisa 1 menit lebih gitu ya. Biasanya yang tinggi ataupun yang tahan itu untuk menahan nafas itu biasanya ya perenang biasanya. Oke. Biasa perenang, kemudian
kemudian menyelam yang biasanya itu pekerjaannya sehari-hari menangkap ikan ataupun berlayar di laut. Oke, jadi intinya jadi kita akan mempelajari tentang apa? Oke, yang lain kita akan mempelajari apa? Pertukaran gas di paru-paru. Oke, pertukaran gas di paru-paru. Nah, terlihat jelas ya, bentuk dari paru-paru sendiri itu terbentuk seperti kantung dengan dipenuhi oleh alveoli. Oke, kita next. Nah, jadi pertukaran gas ya, jadi pertukaran gas itu di paru-paru sangat penting untuk kesehatan kita. Paru-paru bertanggung jawab untuk menukar oksigen dan karbon dioksida, memastikan tubuh kita menerima udara yang dibutuhkan secara efisien. Oke. Kemudian struktur alveoli. Kemarin sempat kita singgung ya, mengenai alveoli. Teman-teman ada yang tahu alveoli itu apa? Ya. Ada yang tahu alveoli? Pertukaran gas. Ada yang tahu apa itu alveoli? Pertukaran. Jadi ya, pertukaran keras, tempat pertukaran. Ya ada bentuknya bisa jadi. Jadi ada yang lain? Alveoli. Alveoli itu apa sih? Tempat tekanan antara lingkungan eksternal dan aliran darah. Tempat pertukaran gas. Tempat pertukaran gas dan aliran darah. tempat pertukaran gas. Jadi struktur dari alveoli sendiri bisa kita lihat secara jelas di sini. Itu berbentuk seperti anggur, bola-bola anggur. Itu yang memenuhi kantong, yang memenuhi struktur paru-paru. Nah, itu tempat pertukaran gas. Jadi kalau kita lihat dari definisinya, ya struktur dari alveoli itu menjadi lokasi penting untuk pertukaran gas. Jadi alveoli atau alveolus itu adalah kantung udara kecil di paru-paru, tempat terjadinya pertukaran gas, ya, tempat terjadinya pertukaran gas. Kemudian luas pertukaran itu yang besar dan dinding yang tipis menggunakan difusi oksigen. Difusi artinya pemindahan dari tekanan yang tinggi ke tekanan yang rendah. Oksigen dan karbon dioksida yang efisien yang penting untuk pernapasan. Oke, kita lanjut. Nah, komposisi dari paru-paru sendiri itu bentuk seperti kantung di dada, bukan dadanya. Itu tempat apa namanya paru-paru dada. Paru-paru komposisinya itu terdiri dari oksigen, kemudian karbon dioksida dan sebagainya. Bahkan ada kandungan. Nah, kemudian sudah ada gradien konsentrasi. Pada gradien konsentrasi ini sangat penting untuk efisiensi pertukaran gas di paru-paru. Oksigen bergerak dari area kemudian berkonsentrasi tinggi di alveoli. Jadi dia itu bergerak dari alveoli yang konsentrasi yang tinggi, misalnya di sini tinggi konsentrasinya. Kemudian alveoli ke area konsentrasi yang rendah. Jadi itu yang dimaksud sebagai difusi. Nah, kemudian di dalam darah, kemudian sementara karbon dioksida difusi ke arah sebaliknya. Jadi alur dari alur dari paru-paru itu misalnya contoh seperti ini kayak gambar paru-paru. Kemudian ini alur ini. Nah, katakanlah di sini ada alur itu atau alur fokus. Berdifusi artinya ketika ada oksigen, jadi yang mengikat oksigen pada itu apa? Mengikat oksigen dalam darah. Masih ingat kan? Nah, itu ketika dia mau pindah dari oksigennya itu bergerak dari konsentrasi yang tinggi di alveoli karena konsentrasi rendah menuju ke konsentrasi rendah dalam darah. Jadi ada di sini ada di next gambar
ada juga selaput serat. Kemudian darah di sini ada pembuluh arteri, kemudian ada pembuluh nadi atau kapiler. Nah itu yang menyebabkan misalnya di sini ada oksigen kan, di sini ada oksigen. Nah oksigen itu berdiskusi untuk sel darah, ya sel darah itu yang seluruh tubuh. Nah dia berdiskusi, oksigen yang ada di alveoli itu masuknya dalam saluran darah. Nah begitu pun juga sebaliknya, jadi karbon dioksida yang ada di dalam darah kan, darah itu mengalir kan ke tubuh, ya. Kemudian karbon dioksida dalam darah itu kan menuju otomatis ke paru-paru. Nah karena dia berdiskusi, jadi darah akhirnya karbon dioksida dalam darah ini anggaplah pembuluh darah. Kemudian yang ada di dalam darah ini kan ada karbon dioksida, dan mereka masuk ke alveoli untuk dikeluarkan dari mulut, ya. Itu anunya, sistemnya. Paham nggak Mas? Oke, saya ulang ya pelan-pelan. Ya. Jadi ketika di sini ada alveoli, ya, di next gambar. Ini ada. Nah, sini ya. Nah, kelihatan kan alveoli? Bulat-bulat. Ya. Nah, di sini alveoli. Nah, itu tuh dia ada kandungan oksigen, ya, ada kandungan oksigen. Apa namanya? O2. Nah, di dalam alveoli ini karena konsentrasi ataupun tekanannya tinggi kan, otomatis dia berdiskusi ke pembuluh darah. Tahu kan? Kelihatan nggak pembuluh darah ini merah? Ini biru. Mereka masuk ke yang hijau, ke merah, ya. Mereka masuk, kemudian, ya. Karbon dioksida yang ada di dalam darah, karbon dioksida CO itu masuk menuju alveoli, itu sebaliknya. Karena di sini dibilang tadi sebaliknya. Paham nggak kira-kira? Ya. Proses perputaran. Nah itu kalau misal ada sumbatan ataupun ada kelainan itu yang menyebabkan kita kekurangan oksigen dalam darah. Itu sih. Paham ya? Oke. Nah, tadi ya proses diskusi. Nah, dalam proses diskusi gas bergerak melintasi membran alveolar, kemudian bergerak ke bagian konsentrasi di mana oksigen berpindah dari alveolus ke darah, ya, ke darah, sementara karbon dioksida bergerak ke arah sebaliknya ataupun masuk ke dalam paru-paru atau alveoli. Fungsi hemoglobin tadi. Nah, ini yang mengikat oksigen dalam darah. Jadi ketika proses diskusi berlangsung, ya, jadi oksigen yang masuk ke dalam darah itu ketika masuk ke dalam darah sudah diikat oleh hemoglobin. Nah, jadi peran utama itu adalah mengikat molekul oksigen di paru-paru, kemudian mengangkutnya ke seluruh tubuh. Kemudian memastikan bahwa otot dan jaringan menerima oksigen yang diperlukan untuk respirasi seluler. Kemudian ada kapasitas mengikat. Nah, jadi tidak hanya mengikat, juga di sini di dalam darah setiap sel darah itu ada kapasitas itu sekitar 260 juta molekul hemoglobin yang mampu membawa lebih dari 1 miliar molekul oksigen pada satu waktu dan memaksimalkan keinginan oksigen untuk memenuhi kebutuhan metabolisme. Jadi oksigen ini sangat penting untuk terjadinya metabolisme di dalam tubuh. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tadi ada kertas. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau saya bertanya dulu? Oke, nah tadi yang apa namanya, yang mengikat darah atau yang mengikat oksigen di dalam darah itu apa? Apa yang depan? Ya, keras. Hemoglobin. Fungsinya apa?
Oke, yang lain? Iya. Oke, jadi fungsi dari hemoglobin adalah mengikat oksigen. Kalau tadi itu difusi oksigennya, sekarang difusi karbon dioksidanya. Jadi karbon dioksida itu bergerak dari darah ke alveoli untuk diekspresikan. Ekspresikan artinya ekspresikan. Diekstrak. Yang lain diekspresikan itu artinya apa? Ekspresi. X artinya luar. In kalau ini nah, dalam. X juga berarti belakang di luar. Ekspresikan dari daerah pergi ke. Oke. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Oke, kita lanjut ya. Jadi kalau tadi materi tentang nomor 2 ya. Nomor 2 tentang proses perputaran gas di paru-paru, kemudian yang ketiga proses perputaran urin di ginjal. Mana tes? Oke. Kita tolong tidur. Oke. Biar tidak ngantuk ya. Biar tidak ngantuk, kita santai aja. Santai aja. Kita tolong. Saya mau ngetes dulu ya. Ngetes dulu tadi saya lihat nggak ngantuk aja gitu ya. Coba kita main game supaya yang di depan. Di depan kita main game ya, main game sedikit ya supaya paling nggak ngantuk ya. Tadi ada yang selalu cuci muka sih. Cuci muka. Oke, gamenya simpel ya. Coba perhatikan ya. Gamenya simpel. Nanti kalau saya bilang mata itu pegang telinga. Oke, bila masukkan mata pegang telinga. Bilang telinga dalam mata. Coba. Telinga, pegang telinga. Kalau sebelah mata pegang telinga. Oke, nih. Ayolah. Nah, oke, so coba semua pegang telinga. Nah, kalau saya bilang pegang telinga, pegang mata. Oke. Oke, kemudian saya kalau pegang hidung, pegang dagu. Dagu. Ya. Oke, kita boleh ya? Ya. Coba saya tes sekali lagi. Mata. Kemudian telinga. Hidung. Mata. Oke, telinga. Kok saya ikut ya? Dagu. Yang mereka kalau dagu hidung ya. Oh, pakai hidung. Oke. Mata. Hidung. Hidung. Telinga. Telinga lah. Oke, sekali lagi hidung. Oke dah, berhenti. Masih ngantuk? Masih ngantuk? Oke, lanjut ya. Kita lanjut ke materi supaya fokus. Apa lagi? 2 menit ya, soal sulit. Ayo, apa? Oke, jadi proses pembentukan urin di ginjal. Urin sebenarnya asalnya dari mana sih? Apa itu urin? Nah, sebelum kita ke urin, apa sebenarnya urin itu dari mana dia? Dari ginjal. Boleh dari ayam minum. Boleh dari ayam. Ya kita masuk. Kemudian dimasukkan ke lambung, kemudian menuju ke ginjal, baru fungsi ginjal kan jelas, ya. Untuk menyaring kotoran yang hancur. Oke, proses pembentukan urin. Jadi kita bahas pentingnya memahami fisiologi ginjal. Proses pembentukan ginjal. Nah, urin formasi, urin formasi bahasa Jawa.
Ini berarti salah. Ya. Salah berarti yang astagfirullah. Nah, coba saja. Bisa bahasa Inggris. Bahas saja. Nah, Pakai namanya. sini ya. Ada 3 tahap pembentukan prediksi. Ya. Yang pertama adalah filtrasi, kemudian absorpsi, dan augmentasi. Itu kalau kita lihat di buku LPS kan, filtrasi artinya penyaringan. Ya, jadi apa yang disaring, ya, kemudian yang reabsorpsi artinya Penyerapan kembali. kemudian yang terakhir Penambahan zat berat yang tidak diperlukan di dalam cairan tubuh ke filtrat hasil saringan. Oke. Jadi di sini ya 3 tahap ada proses pembentukan urin melibatkan 3 tahap, filtrasi, kemudian ada reabsorpsi, kemudian fermentasi untuk membuang limbah, yang bersama-sama menjaga keseimbangan tubuh. Kemudian tahap penyaringan. Nah, jadi ya di tahap penyaringan ini sendiri itu terjadi di kapiler glomerulus. Proses awal filtrasi darah di glomerulus. Proses filtrasi kemudian filtrasi di glomerulus itu melibatkan darah yang memasuki kapsula bowel. Ini sudah jelas ya. Kapsula bowel kemudian di mana beberapa zat yang dikeluarkan dari darah dan melakukan filtrasi, sementara komponen penting itu tetap terjaga. Jadi artinya ya di dalam proses filtrasi ini yang misalnya darah kita kotor, darah kita mengandung zat-zat yang berbahaya, itu di sinilah ya proses filtrasi ini itu dikeluarkan. Ya jadi kalau misal ada yang tadi itu dikeluarkan menuju cairan tersebut, sedangkan yang bermanfaat ya bermanfaat dari tubuh kita itu tetap dipertahankan, tidak dibuang. Kemudian ya membran filtrasi itu terdiri dari sel endotel, kemudian ada membran dasar, kemudian ada epitel kapsula bowel yang berfungsi untuk menjaga selektivitas dan menjaga komponen darah yang paling penting seperti sel darah. Ya, oke, lanjut tahap penyaringan ini sudah. Nah, di dalam nah, di sini perlu dijelaskan di sini. Nah, di sini ada urin primer ya. Urin primer itu mengandung zat yang hampir sama dengan cairan yang menembus kapiler menuju ruang antar sel. Di dalam keadaan normal, urin primer tidak mengandung eritosit, tetapi mengandung protein. Ya, jadi ada protein. Ada protein di dalam urin. Nah, kemudian yang kadarnya kurang dari 0,03%, tapi sangat rendah sekali. Ya, 0,03%. Oke, lanjut ya proses penyaringan dari tahap filtrasi atau tahap penyaringan. Yang pertama kita lihat dari bentuk morfologi dari glomerulus. Jadi proses penyaringan dimulai dari glomerulus, di mana darah pertama kali difiltrasi. Jadi darah itu diproses artinya disaring. Ya, apa yang membahayakan, kemudian apa yang bermanfaat itu ditahankan. Kurang lebih ini bentukannya. Kemudian membran filtrasi yang ada di dalam ginjal ya. Membran filtrasi ini terdiri dari sel endotel tadi, kemudian membran dasar dan epitel kapsula bowel. Kemudian filtrasi urin mengandung air dan glukosa dan asam amino tanpa sel darah merah. Jadi ketika filtrasi urin itu sudah tidak ada lagi sel darah merah. Oke, betul. Kemudian di sini ada komponen membran filtrasi di dalam ginjal. Ya, yang pertama ada endothelial cell, kemudian ada basement membran, kemudian ada bowel kapsula bowel. Nah, proses penyaringan urin. Di bawah proses filtrasi dan filtrasi. Nah, di sini proses penyaringan urin itu melibatkan pemisahan komponen perbedaan dalam darah dan filtrasi terbentuk terdiri dari air, elektrolit dan nutrisi tanpa sel darah merah dan kondisi normal. Jadi ketika sudah melewati beberapa syarat tadi, ya, beberapa syarat tadi yang pertama melalui glomerulus, kemudian membran filtrasi, kemudian filtrasi urin.
Nah, selanjutnya yaitu reabsorpsi. Siapa yang membaca? Itu nyalakan kembali, kita tolong. Polutir berarti membaca reabsorpsi di reabsorpsi. Reabsorpsi adalah proses perpindahan cairan dari tubuh renalis menuju ke pembuluh darah yang yaitu kapiler peritubuler. Sel-sel tubuh renalis secara selektif mereabsorpsi zat-zat yang terdapat dalam urin primer. Reabsorpsi tergantung dari kebutuhan akan zat-zat yang terdapat di dalam urin primer. Zat-zat makanan sebelumnya dia direabsorpsi, sedangkan reabsorpsi dalam anorganik bervariasi tergantung dari kadar zat tersebut di dalam plasma. Setelah reabsorpsi, kadar urea menjadi lebih tinggi dan zat-zat yang dibutuhkan tidak ditemukan lagi. Urin yang dihasilkan setelah proses reabsorpsi adalah urin sekunder, filtrat tubulus. Oke, jadi reabsorpsi yaitu proses perubahan cairan dari tubulus renalis menuju pembuluh darah. Nah, ini proses reabsorpsi. Selanjutnya drena, kemudian absorpsi. Artinya pemindahan cairan tidak. Nah, di sini terdapat komponen-komponen yang terlibat dalam proses reabsorpsi. Yang pertama adalah obligat, ya. Air diserap oleh obligat di tubulus proksimal melalui osmosis, penyerapan sekitar 99%. Kemudian ada fasilitatif, itu reabsorpsi air secara kualitatif yang terjadi di dalam tubulus distal, kemudian diatur oleh hormon ADH. Kemudian pengaturan hormon ADH mengatur volume urin, ya. Kemudian saat kadar darah menyebabkan diabetes insipidus. Ini kurang lebih nah, di sini ada komponen utama urin, ya. Komponen utama urin, ya, tahu sendiri urin berbentuk apa? Urin berbentuknya apa sih? Seram. Siapa ya? Ini tahu. Yang aku aja Irfan. Dharma. Komponen utama urin Kak. Oke, yang tadi ya bentuk dari urin dalam cairan bentuk air, ya. Dan urin terdiri dari 95%, artinya mendominasi air, ya. 95% air persennya itu adalah zat-zat yang seperti ya air, kemudian urea, kemudian amonium, dan garam mineral yang penting untuk menjaga sebagian zat di dalam tubuh. Ya, jadi 95% air dan sisanya itu adalah tadi. 5%-nya apa? Ini. Coba baca, siapa Jis? Baca Jis. Urin terdiri dari 95% air, 5%-nya A5 Serta A5 metabolik seperti urea, amonia, asam urat, dan garam mineral yang penting untuk menjaga keseimbangan zat dalam tubuh. artinya 5% itu adalah yang ini. Ya, yang itu beda lagi. Oke, faktor yang mempengaruhi produksi urin, ya. Faktor yang mempengaruhi urin ini kelihatan jelas sepertinya. Jadi ada internal maupun eksternal, ya. Kemudian produksi urin itu dipengaruhi oleh faktor internal yang seperti dehidrasi dan hormon. Nah, dehidrasi itu apa?
dehidrasi. Materi. Kering kan? Ya, itu dehidrasi. Kemudian ada juga tadi disebut itu hormon. Hormon. Biasanya itu kayak hormon tuh biasanya berubah. Ada hormon hormon. Kemudian ada faktor internal, eksternal. Jadi seperti suhu, sekarang ya, suhu sangat tinggi, kemudian kadang lebih tinggi, kadang dingin ya. Kalau misalnya dingin, sering nggak kamar mandi? Sering kan? Kemudian kebutuhan minum kita juga turun karena kondisi yang dingin. Kadang-kadang kita nggak lupa minum ya. Kemudian itu menyebabkan kita dehidrasi. Padahal walaupun dingin ya, walaupun dingin dan hujan itu perlu banget minum kan? Minum. Kadar air. Minum sini depan. Bisa nih. Oke. Nah, jadi itu walaupun cuaca dingin tetap kita menemukan yang namanya air mineral. Nah, topik ini tuh kayak apa namanya? Ionos dan evaporator effect. Jadi ini yang mempengaruhi apa namanya? Urin kita. Jadi yang pertama adalah minuman. Jadi minum kopi juga mengakibatkan kita juga minum. Kemudian adalah Pertimbangan efek. berada yang kemudian suhu yang tinggi, kemudian ada hormonal artinya tadi perubahan hormon, ada hormon kita hormon yang membuat hormon badan kita juga meningkatkan jumlah yang produksi cairan di tubuh. Nah, ini yang tadi dehidrasi, yang pertama dehidrasi, kemudian ada adrenalin kemudian ada hormon stres juga berpengaruh. Oke, kemudian terakhir ketiga yang terakhir itu adalah augmentasi. Ya, augmentasi adalah proses. Oke, lanjut mungkin ada yang mau baca biar saya Augmentasi. Ya, Augmentasi. Proses augmentasi terjadi di polis kontor. besar. Augmentasi adalah penambahan zat-zat yang tidak diperlukan di dalam cairan tubuh keseluruhan hasil saringan yang ada di saluran nefron. Pada tahap ini dihasilkan urin sesungguhnya. Kandungan urin paraset sebagai air 95%, dua urea, amonia dan asam sulfurat yang merupakan hasil metabolisme protein. Tiga garam merah, terutama garam dapur NaCl. Empat zat warna bilirubin dan liberlin yang menyebabkan kulit berwarna kuning. Lima zat yang merugikan dalam darah seperti hormon dan vitamin. Oke, augmentasi artinya urin itu sudah terbentuk, dan kandungannya adalah air sekitar 95% dan juga 5% yang itu adalah urea, kemudian amonia, asam urat, kemudian ada hasil metabolisme dari protein, gitu ya. Kemudian di sini yang di halaman selanjutnya itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi. Yang tadi sudah disinggung. Yang pertama adalah zat-zat diuretik, yaitu zat seperti contohnya kopi, kemudian teh, menghambat refluksi ion, kemudian Na+ sebagai akibatnya adalah konsentrasi ADH. Konsentrasi ADH berkurang sehingga reabsorpsi air terhambat dan volume urin meningkat. Kemudian ada suhu, kemudian ada konsentrasi darah, kemudian ada emosi. Yang tadi emosi itu tertentu juga dapat merangsang peningkatan dan pengaruh volume urin. Jika sedang stres atau gugup maka akan sering membuang air kecil. Jadi contoh nih, kita mau presentasi besok. Just indah this. Oke, jadi ketika misal kita nih ditugaskan untuk presentasi besok pagi, kadang-kadang pernah nggak rasa takut atau apa, terus kita pengen buang air kecil. Dan itu contoh hal-hal yang mempengaruhi apa namanya jumlah produksi dari urin sendiri. Oke, dari penjelasan kebutuhan urin ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan?
Sudah jelas ya? Sudah jelas? Jelas. Rasanya jelas. Paham? Oke. Nah di sini untuk apa namanya menggunakan tadi penjelasan dari pertukaran gas. Jadi di sini pada undang-undang 29 nanti kita bagi kelompok, ya. Bagi kelompok kecil. Jadi saya akan membagikan. Oke, jadi Bapak akan membagikan kelompok kecil ya. Satu kelompok 3 orang untuk mengetes, ya. Untuk mengetes apa namanya kebutuhan oksigen kita. Jadi ada beberapa apa namanya beberapa fase ya, ada fase atau kegiatan di apa namanya ditulis anggota kelompok apa kemudian apa aja siapa yang kerja ya maka tadi capek banget kemudian apa namanya silakan digabungkan hasil pemikirannya yang tadi sesuai dengan soal yang ada di LKS atau LKPD. Nah, disebutkan itu adalah hasil data di atas atau frekuensi. Jadi apakah sama ya antara frekuensi yang dengan kondisi yang rileks, tadi kan rileks ya tanpa kegiatan apapun, kemudian setelah kegiatan silakan dibandingkan berapa dan berapa demikian bisa berbeda, sama kira-kira berapa? Oke. Apakah sudah kelompok 2? Sudah kelompok 1. Oke, kita tunggu sampai dengan 11.50. Apa yang begini? 11.48 ya, Bapak ini. Apa yang begini? Ya, Apa yang begini? begini. 11.55. Oke, sampai 11.48. Sudah kelompok 1. Tidak sama karena kegiatan sedangkan setelah kegiatan ini dulu Pak Oh, sudah nawi. Oke, sudah. Jadi kalau kita itu ada apa namanya perjanjian metabolisme atau perjanjian zat di bantuan oksigen apa Yang di dalam itu nanti yang dalam itu masuk yang dalam keluar apa Kedua. ya tuh oksigen ini ada yang ini ya Ada yang sehat, ada yang baru. kalau kita dalam fotonya itu betul pembicaraan kan tadi sudah dijelaskan sudah belum dijelaskan
biar lebih jelas. Besar-besar. Oke, boleh. Berdasarkan hasil di atas, samakah frekuensi bernapas sebelum dan setelah kegiatan? Mengapa demikian? Ini jawabannya tidak sama, karena setelah berlari kita akan menjadi lelah dan secara otomatis kita akan bernafas semakin cepat. Ya. Oke, mengapa demikian? Tidak sama. Dan ini disebabkan Karena berlari kita sehingga pernapasan menjadi lebih cepat dan kita lebih banyak membutuhkan oksigen. Ya, itu kira-kira. semakin banyak menghirup. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Lanjut kelompok saja. Boleh dari soal. Berdasarkan hasil data di atas, maka frekuensi bernapas sebelum dan sesudah kegiatan tidak sama karena sebelum kegiatan 5 rata-rata dan setelah kegiatan 2. Coba lebih keras ya. Jawabannya. Tidak sama karena sebelum kegiatan jumlah rata-ratanya 48, sedangkan setelah kegiatan 20,6. Mengapa demikian? Karena menitnya berbeda yang sebelum dan yang setelah kegiatan, makanya jumlah rata-ratanya berbeda. Ya. Oke. Nah, jadi oke, sebelumnya tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, nah jadi kesimpulan dari apa? Silakan dikumpulkan dulu di kelompok kerjanya yang kelompok 2. Oke, thank you. Nah, jadi kesimpulannya adalah setelah kita berkegiatan, sebelum kita kegiatan maupun setelah kegiatan adalah hasil frekuensi dari pernapasan berbeda karena tentunya setelah kegiatan apa lari, kemudian dari tempat dari klinik itu kan akan membutuhkan energi dan kita membutuhkan oksigen juga, oksigen untuk proses metabolisme maupun untuk kelangsungan dari pertukaran oksigen tadi. Oke. Nah, kalau di sini jawabannya adalah hal ini disebabkan karena adanya kebutuhan oksigen yang lebih banyak ketika seseorang untuk beraktivitas. Ya. Kemudian oksigen digunakan dalam metabolisme tubuh untuk menghasilkan energi. Nah, itulah kira-kira kesimpulan dari materi yang tadi. Oke. Dari materi maupun yang yang tadi yang dikatakan oleh tadi itu apakah ada yang mau ditanyakan? Assalamualaikum. Ada nggak yang? Ya. Oke, berarti kalau tidak ada, kita coba mention sedikit ya mengenai materi akhir. Mainan dari sistem pernapasan. Nah, jadi kemudian kita sendiri ini ada bakteri. Oh, bakteri itu bakteri. Itu yang menyebabkan tadi peradangan pada saluran pencernaan. Oke. Kayak kuning-kuning. Nah, kemudian ada hemoroid. Ada gangguan pembuluh darah. Dan gangguan pembuluh darah ini itu adalah pembengkakan pembuluh darah di area atas, ya, area atas. Kemudian sering terjadi pada wanita hamil dan individu yang kurang bergerak. Kondisi ini dapat menyebabkan ketidaknyamanan dan membutuhkan perhatian medis untuk pengobatannya. Jadi penyakit ini biasanya diserang orang-orang yang kayak tadi kurang gerak. Jadi mereka bergerak. Biasanya terjadi wanita hamil. Wanita hamil kan dia sering sekali tidak nyaman ya untuk melakukan pergerakan, sehingga yang menjadi sasaran dari hemoroid itu adalah wanita hamil dan orang-orang yang tidak bergerak. Jadi perlu kita melakukan aktivitas yang bisa membakar energi kita, membakar lemak kita supaya terhindar dari gangguan pembuluh darah. Kemudian
dia adalah peradaban berkembang. Siapa yang pernah nebak? Kipas sama. Mak. Ya. Nah, mak itu jadi sangat saya tahu semua. Saya tahu Bukan disalahkan. karena dia kebutuhan kita untuk serangan strategi. Nah, itu waktu itu terjadi itu ketika ya bahasa Inggris. Nah, itu terjadi ketika ada kekosongan yang terjadi di dalam lambung itu kosong. Ya, dalam lambung itu kosong. Kemudian sehingga asam lambung itu menjadi naik dan itu yang menyebabkan peradangan itu kadang-kadang ada berat ya. Oke. Kemudian ada parenkitis pada tenggorokan ya. Parenkitis adalah peradangan pada paring yang menyebabkan rasa sakit pada saat penggalan. Rokok berat bisa memicu kondisi ini dan harus pengobatan yang tepat sangat penting untuk penderita ini. Jadi batuk juga bisa menjadi indikator penyakit ini, permasalahan pada tenggorokan. Yaitu kayak rasa kita mau menelan, tinggal makanan, air dan sebagainya itu rasa sakit. Rasa sakit itu parenkitis. Oke, kita lanjut gangguan bronkitis. Ya, jadi bronkitis itu biasanya ada di nah di saluran pernapasan ya, ada di paru-paru bronkitis. Oke, nah penyebab dari penyebab dan dampak dari gangguan pada putaran jantung yang pertama adalah faktor eksternal. Ya, faktor eksternal itu adalah seperti infeksi dan makanan terkontaminasi dapat menyebabkan peradangan. Kemudian ada resiko jantung, kemudian ada dampak kesehatan. Jadi gangguan adalah mengurangi efektivitas pertukaran zat dalam tubuh, potensi menyebabkan masalah kesehatan dan lain sebagainya. Jadi gangguan penyebab dan dampak adalah faktor eksternal, penyebabnya adalah faktor eksternal maupun respon tubuh. Dan juga dampaknya adalah dampak terhadap kesehatan. Nah, pencegahannya itu ada 4 cara. Pertama adalah pencegahan, kemudian ada pola makan yang sehat, kemudian istirahat yang cukup dan olahraga yang teratur. Oke, kalau pencairan yang mulai bersih dan bersih dengan olahraga, konsumsi makanan yang bergizi, tentunya seimbang setiap hari. Kemudian ada tidur yang cukup, sangat penting untuk kesehatan. Ya, yang terakhir adalah lakukan aktivitas fisik 30 menit sehari. Oke. Jaga kesehatan, penting. Ya. Oke, karena materinya sudah habis, ya mungkin untuk terakhir mungkin ada yang bisa dikumpulkan terkait dengan bulan kita hari ini. Ya, jadi bagaimana proses dari pernapasan, ya, dan juga saya bilang satu hal yang saya simpulkan. Ya. Ada nggak yang mau menyimpulkan satu orang? Bal, ada yang mau menyimpulkan kira-kira? Oke. Bisa satu materi saja tentang pernapasan tadi, bisa juga tentang tugas tadi, ya. Sebagai tambahan nilai lagi. Ada nggak yang bisa mau menyimpulkan? Bukan semuanya. Bisa salah satu dari materi yang tadi. Jadi kita sudah belajar mengenai proses pertukaran gas di paru-paru, yang dimana pertukaran gas di dalam paru-paru bukan yang ini, Pak. Iya. Banyak. Seperti proses pertukaran gas di paru-paru, tepatnya di alveolus. Di sana terjadi pertukaran gas. Dan juga di ginjal kita sudah belajar tentang strategi dan juga fermentasi, Proses pembentukan urin. ya. Oke, dan yang terakhir
Kita Oke, jadi tadi terima kasih kepada Abdul Aziz ya telah menyimpulkan terkait dengan materi kita hari ini, yaitu mengenai proses pertukaran oksigen yang terjadi di paru-paru, yaitu melibatkan alveolus yang ada di dalam paru-paru, yaitu pertukaran gas, kemudian terjadinya difusi artinya pemindahan ya pemindahan oksigen menuju ke dalam darah. Kemudian pemindahan karbon dioksida menuju ke alveolus. Nah, itu yang kira-kira. Kemudian tadi sudah kita lakukan proses pengecekan ya, mengenai perbedaan frekuensi ya, setelah kita melakukan kegiatan, sebelum kita melakukan kegiatan maupun setelah kita melakukan kegiatan. Ternyata hasil frekuensi dari praktikum ya itulah berbeda. Oke, nah jadi itu tadi pembelajaran kita mengenai pernapasan, kemudian proses pembentukan urin dan kelainan yang terjadi atau yang ada di dalam proses pernapasan maupun urin. Nah, tadi terima kasih kepada yang sudah melakukan kegiatan ya, tadi lari dan sebagainya, dan juga telah menyimpulkan kegiatan atau belajar pada hari ini. Mungkin untuk menutup kegiatan belajar hari ini, minta tolong untuk ketua kelas silakan untuk pimpin doa supaya pelajaran pada siang hari ini itu bisa